Rabbana walakal hamd, memuji. Orang memuji itu pasti merasakan ketenangan kepada yang dipujinya. Coba rasakan. Seseorang yang memuji seseorang, dia merasakan nyaman, tenang, bahagia setelah mengatakan memujinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya kembali berjumpa dengan Ustadz Abu Sangkan. Alhamdulillah, Ustadz. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Saat ini saya membawa banyak pertanyaan nih dari jamaah. Ini ada jamaah dari Surabaya, Ustadz. Ibu Indri Suryani. Beliau bertanya soal ruku. Jadi apakah ruku itu bisa karena ingin mempertahankan khusyuan, jadi beliau bertanya apakah ruku itu bisa lama dan ditambahkan doa-doa gitu dengan permohonan dengan zikir-zikir yang lain, sehingga ada mungkin beliau merasa kok dengan ruku yang lama itu nyaman, enak gitu kan ya, karena kita tunduk di hadapan Allah gitu ya, dan beliau bertanya apakah boleh ditambahkan dengan doa-doa yang lain itu ketika ruku. Sebenarnya sholat itu artinya sudah doa sebenarnya. Sholat itu doa ya. Sholat itu artinya doa. Cuman orang nggak ngeh aja sebenarnya, atau tidak sadar. Al-Fatihah itu sebenarnya doa. Ketika pertama Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Doa itu dimulai dari memuji dulu. Hamidani abdi, asna adaya abdi, majadani abdi, hambaku memujiku, hambaku mengagungkanku, menyanjungku, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu. Setelah muji, ia mengatakan aku menyembahmu ya Allah, wa iyyaka nasta'in. Berdoa di situ. Pada engkau aku minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri aku petunjuk. Itu sudah doa sebenarnya. Kita petunjuk kan doa di situ. Wasta'inu bisabri wassalah. Kemudian Nabi itu ketika tahajud setelah Al-Fatihah itu baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, dan itu dibacanya tartil dan pelan-pelan. Ketika di pertengahan ayat itu ada surat-surat tentang masalah ayat tentang rahmat, kemudian dia diam, fasa'ala, lalu berdoa. Jadi boleh di dalam perjalanan kita baca Quran ketika di tahajudnya Rasulullah itu baca doa. Boleh baca doa. Ia minta apa? Minta rahmat. Kemudian ada ayat-ayat menjelaskan tentang masalah azab. Beliau berhenti dulu. Bersedih gitu ya. Maka ia minta perlindungan dari azab neraka itu. Jadi dalam bacaan-bacaan Qurannya itu beliau suka berhenti-berhenti dan diiringi oleh tangisan tentunya kalau beliau itu. Nah itu yang betul. Kemudian rukuknya Nabi. Nah rukuknya Nabi nih nyambungnya kepada ibu tadi kan, Ibu Indri ini. Ibu Indri. Rukuknya Nabi itu bacaannya pendek. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ya Allah, subhana dzil jabarut, Maha suci yang memiliki jabarut, wal malakut, wal kibriya, keagungan, wal azamah. Lamanya berapa? Cuma segitu bacanya, tapi lamanya biqadri qiyamih. Lamanya itu durasinya sama dengan berdirinya. Berapa lama? Berapa lama kira-kira? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dibaca tartil. Subhanallah. Tidak ada penjelasan di situ. Setelah itu baca apa Nabi? Beliau tuh diam. Biqadri qiyamih. Tapi boleh nggak dibaca diulang-ulang? Masa kita akan baca diulang-ulang subhanadzil jabarut wal malakut al kibriya wal azamah berapa ribu kali kalau durasinya dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka wasakana, tenang.
diam dan tenang. Nyambungnya kemana sih? Nah, ini nyambungnya. Suasana apa? Hatta tatma'inna raki'an. Sampai merasakan tatma'inna raki'an. Tenang dalam ruku. Tenang itu bukan bacaan. Makanya di dalam sholat itu kan dibagi dua tuh. Gerakannya tumaknina dalam sholat itu semua rukun sholat. Rukun. Jadi kalau orang cepat-cepat sebenarnya udah melanggar. Iya. Jadi kalau yang kuru fi sujudi, terburu dalam sujudnya. Nabi mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena engkau belum salat. Jadi yang dibahas oleh Nabi itu pertama gerakannya. Gerakan berdirinya, gerakan rukuknya, gerakan i'tidalnya, gerakan sujudnya, semua harus tumaknina. Salah satu saja tidak tumaknina, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena engkau belum salat. Kenapa sih gerakannya yang dibahas duluan? Karena gerakan, kita bahas gerakannya saja ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah engkau di hadapan Allah qanitin, tundukkan kepalanya. Ada apa sih? Berdirinya saja ada silatun. Berdirinya di hadapan Allah, makanya Allahu Akbar. Berdirinya saja ada tenang. Berdiri di hadapan Allah itu tenang. Cuman orang nggak kepikir tenang itu seperti apa sih? Kan tenang bukan bacaan. Tenang, 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 tenang deh. Rasa ya. Rasa tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Berdiri itu zikir. Belum baca. Berdiri di hadapan Allah itu zikir. Kita tarik. Rasulullah berada di Gua Thur bersama Sayyidina Abu Bakar. Dapat ancaman yang akan mencelakakannya, yaitu akan dibunuh. Yang waktu itu sudah tidak mungkin bisa keluar dari Gua itu ya. Gua Thur itu. Jadi keluar nggak bisa, maju ke depan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia terdiam, berbicara pun tidak, kan nggak boleh berisik, nggak ada kata-kata. Cuman mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana itu seperti ini, Allah bersama kita. Apa yang ditakutkan ya kalau Allah sudah bersama kita ya? Kalimat bersama kita itu bukan bacaan. Dia ngasih tahu, Allah bersama saya nih, diam. Rukuknya tadi diam, Allah bersama saya ketika rukuk. I'tidalnya diam, Allah bersama saya ketika i'tidal. Hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna, hatta ta'tadila qa'iman, hatta tatma'inna sajidan. Jadi tanpa bacaan sebenarnya. Tanpa bacaan, rukunnya itu tanpa bacaan. Bacaannya itu sunnah. Diungkapkannya itu sunnah. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kan gitu. Yang rukun-rukun kan Al-Fatihah, niat, Al-Fatihah kan gitu kan. Ya, tahiyat akhir, salam. Yang pertama kan gitu. Nah, sekarang balik lagi. Ketika di Gua Thur tadi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih hati. Innallaha ma'ana. Rukuknya innallaha ma'ana. Tenang. Fa'anzalallahu sakinatahu. Di situ ada tenang. Rukuk itu tenang. Tenang kenapa? Fa'anzalallah, Allah turunkan. Bisa nggak saya? Nah, sekarang pertanyaannya, lah rukuk itu ngapain sih? Tunduk wajahku, tunduk hatiku di hadapan Allah. Ada tenang. Jadi menghadirkan rasa sedih. Hadirkan hati, iman, cinta. Iman dan cinta itu nggak ada tulisannya, nggak ada hurufnya. Saya mencintai Allah. Kan nggak mungkin saya sebut nama Allah, aku cinta ribuan kali. Aku mencintai, aku iman. Tanda cinta apa? Ada masalah, aku tenang. Kenapa? Innallaha ma'ana. Rasulullah ada masalah Yang sangat menegangkan ya. Menegangkan. Innallaha ma'ana. Tenang. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersama saya. Nah, menyebabkan
Fa'anzalallahu sakinatahu, menyebabkan Allah turunkan rasa tenang ketika ia mengimani dalam diamnya bersama Allah, dalam berdirinya bersama Allah, dalam rukuknya bersama Allah. Ada tenang berdiri, ada tenang rukuknya, ada i'tidalnya tenang, sujudnya tenang. Sampai dikatakan Nabi itu i'tidal, intasaba qa'iman hatta yaqulan nas qad nasiya. Nabi itu i'tidalnya lama sekali. Kan bacanya pendek. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Memuji. Orang memuji itu pasti merasakan ketenangan kepada yang dipujinya. Coba rasakan. Seseorang yang memuji seseorang, dia merasakan nyaman, tenang, bahagia setelah mengatakan memujinya. Ketika kita memuji anak-anak kita yang sukses, misalkan yang berhasil, ada rasa kan ini bangga, ada anak-anak kita yang juara Olimpiade matematika, ya kan itu. Ya Allah, itu bahagianya anak itu, kalimatnya apa? Nggak bisa ngomong. Bahagia kan nggak ada tulisannya. Terus Namanya tuh WA saya itu kan, WA saya itu rasanya bahagia, nggak ngomong. Terima kasih Ustaz. Artinya kalimat terima kasih itu diungkapkan spontan, tapi kebahagiaan itu sepanjang hari ya, rasakan itu. Jadi kata-kata bahagia tidak bisa mengungkapkan, mewakili apa yang dengan tulisan, dengan huruf, dengan suara nggak bisa. Mana tuh Rasa cinta tadi, rasa cinta kepada Allah itu bersama Allah. Bayangkan sekarang kita didampingi oleh Allah dalam kepanikan yang akan dibunuh, yang nggak mungkin saya bisa keluar dari problem itu. Tapi begitu tenangnya Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Enak kalau Rasulullah, Abu Bakar enak didampingi oleh Rasulullah. Nah, Nabi Musa bingung, umatnya nggak ikut. Hanya Allahumma ma'i. Allah, gue sendiri ini. Waktu di pinggir itu ya, iya, udah. Ya, jadi Musa, silakan kamu. Ya udah, saya dengan Allah sendirian. Coba, Nabi Musa sendirian, tahu sendiri Yahudi kan gitu. Nah, itu yang jadi problem gitu. Jadi kalau Rasulullah masih mengajak, ya Abu Bakar, innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu. Masih jadi ngajarin masih. Nah, kita diajarin oleh Al-Qur'an, yuk kita sama-sama kan gitu. Nah, balik lagi pada pertanyaan Ibu tadi kan, bagaimana saya tetap dari gerakan tadi itu, silatun. Masalahnya tadi itu menyambungkan hati dengan Allah itu. Makanya kita diajari dengan kalimat Allahu Akbar, itu kan menyambungkan. Ud'uni fadhkurullah dzikran katsira, kan fadhkurullah, uzkurullah, disuruh uzkurullah dzikran katsira, sebanyak-banyaknya, sampai kita terbiasa, hati kita Allah Allah Allah, terbiasa. Itu yang mesti sampai bergetar hati kita itu, sampai bisa merasakan. Makanya diukur lagi, wah ukurannya banyak nih. Aku udah ruku nih, tapi kok gak ada pertolongan, tidak bersama Allah. Atau gini deh, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi hasira dunya wal akhirah. Di antara manusia itu beribadah kepada Allah baru permukaan, ada harf, ya kan? Kalau ia mendapatkan kebaikan, dia tenang, dapat harta, kesuksesan, gitu. Tenang. Tetapi ketika ada problematika, inqalaba ala wajhihi hasira dunya wal akhirah, problematika langsung kacau. Diukur dari situ, maka ruku sujudnya tadi tertolak sebenarnya dari sisi keimanan. Dari sisi fisik kelihatannya sholat. Makanya kenapa ketika ruku itu harus tenggelam, istighraq, tenggelam seperti di gua Thur, tenggelam seperti berada bersama Abu Bakar, bersama Rasulullah, berdua di situ dengan Allah. Allahumma ma'i, innallaha ma'ana. Bisa nggak saya itu terus di situ tuh? Bisa. Oh, ini diajarkan Nabi, harus bisa. Dan ini pelajaran untuk kita pribadi, harus bisa. Kita akan mengalami kehidupan yang sama nanti.
kehidupan yang sama, ada problem, ada masalah, kita disuruh harus kembali. Nah itu kita kira-kira jawabnya seperti itu. Dan ini menjadi menyambung dengan pertanyaan ini, kebetulan Ibu Indri juga bertanya hal yang serupa, hampir mirip, Ustaz. Iya. Jadi ketika sujud, Nah, kemudian kesempatan itulah berdoalah, faghfirud doa. Ketika sujud. Sebenarnya sebenarnya doa semua ya. Iya. Tidak hanya sujud sebenarnya. Ya kan? Ada doa yang sifatnya gerakan, ada doa sujud itu doa. Sujud itu doa. Sujud itu dia minta. Makanya dengan cara tanpa bicara sebenarnya. Dia hanya muji aja. Muji ya subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi. Muji aja. apalagi duduk di antara dua sujud itu kan jelas doanya, Ustaz ya. Iya. Betul. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Boleh ditambah, Ustaz? Iya. Kalau mungkin kata Ibu ini minta, saya ingin lama-lama dengan duduk itu, kemudian minta apa yang diminta oleh beliau mungkin ya. Iya. Urusan keluarganya atau urusan yang lainnya gitu. Dan itu kalau dalam sujud itu jangan diungkapkan dalam bentuk bahasa, dalam hati aja cukup. Jadi perbanyak doa dalam sujud terakhirmu kan gitu. Nah, itu dibolehkan. Jadi kadang-kadang kita kan pengen sesuatu yang tergambarkan. Ada yang problematika, ada persoalan-persoalan penting. Makanya Nabi mengatakan faidha hasaba amrun fazi'a ila sholati. Apabila engkau punya urusan penting, segera kamu sholat untuk memohon kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Saya teringat sebuah hadis, Ustaz, bahwa sujud itu adalah posisi yang paling dekat dengan Allah gitu, Ustaz. Ya, sajdatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqa. Syekh Al-Qahtani mengatakan, dalam sujudmu jangan engkau angkat dulu kepalamu hatta yalqa, sampai engkau merasakan ada perjumpaan dalam sujudmu. Jadi dia gini, maksudnya gini, kalau sujud itu jangan sembrono, sampai kerasa nggak ada kedekatan, terasa di sini hati itu, terasa dekat di sini, terasa. Ketika terasa kesambungan dan sambutan dalam sujud. Kalau tadi faghfiru doa, di sini sajdatan la yarfa'u ra'sahu anha, saking kepengin dikabulkannya. Dalam sujud jangan kau angkat dulu kepalamu sampai kau merasakan ada kedekatan di situ, tempat yang paling dekat dengan Allah. Faghfiru doa. Ada jawaban juga dari Allah. Iya. Merasa ada Allah sudah menjawab apa yang kita minta tadi. Sebenarnya kalau bab jawaban itu nanti hati itu bisa menangkap. Sangat jelas. Sakit hati aja kita tahu kok. Sedih aja kita tahu kok. Jawaban buruk, ilham buruk, ilham jahat, kita bisa menangkap kok. Bisa nggak kebalikannya? Aku bisa menangkap dalam sujudku petunjuk Allah yang baik. Kan gitu. Allahumma alhimni rusdi waqini sarra nafsi. Ya Allah, beri aku petunjuk, ilham sebagai petunjukku. Waqini sarra nafsi, lindungi aku dari keburukan kejahatan hatiku. Kan ada dua itu. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya Allah, lindungi aku dari ilham fujur dan beri aku ilham takwa. Ada apa ilham takwa itu? Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena ilham takwa itu ya ja'allahu makhraja. Allah buatkan jalan keluarnya, dan rezeki bersampingan dengan jalan keluar itu, di sampingnya itu rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau engkau telah memenuhi syarat orang yang takwa, mewakilkan dirinya semua urusannya kepada Allah, fa huwa hasbuh, akan penuhi keinginanmu tadi itu. Dan rezeki dalam konsep ini tidak hanya sekedar pemahaman kita kan harta ya, bahwa rezeki itu sangat luas ya, rezeki dari Allah. Ya ja'alnahu makhraja. Macam-macam. Sehat, bahagia. Itu rezeki paling. Ada orang yang banyak duitnya nggak bahagia. Kita kalau rezeki bahagia itu senang luar biasa. Iya. Itu tidak gelisah hidupnya, enak, bahagia. Itu rezeki yang paling agung malah ya. Hidup tenang, tidak
ada masalah, Allah yang selalu menolong, selalu memberi ilham. Selalu. Itu setiap hari ditolong, setiap hari kasih petunjuk, setiap hari dapat ilham, setiap hari. Harapan kita kan ilhamnya takwa. Makanya kita pertahankan sholat kita, zikir kita tanpa terputus. Masya Allah. Dan ada ini pesan-pesan mungkin untuk jamaah nih, ini kan Ibu Indri, untuk jamaah yang lain juga, ini dalam mempertahankan sholat khusyuk ini, Ustaz. Fa'idha qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum faqimus shalah. Setelah engkau selesai salat, pertahankan. Ingat pada Allah, berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, tanpa putus ya. Tanpa putus. Sebenarnya gini, kalau orang menerjemahkan kan masih ingat kalimat Allah, Allah, Allah. Kalau saya enggak, pertahankan sholatmu, suasana sholat tadi. Tadi kan kita ruku, kita berdiri, kita sujud, kita Allahu Akbar, kita Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, kita juga Sami Allah namanya, kita tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa berdirinya baca Quran, duduknya berzikir, duduknya mempertahankan tadi surat-surat yang kita baca, kita terus hati nyambung kepada Allah tanpa putus, berdiri duduk berbaring. Memori rasa itu, Ustaz. Itu memori rasa sholatnya tadi pertahankan, bukan hanya sekedar bacaan gitu ya. Ya itu memori ketakwaan, memori getaran-getaran sholat tadi, memori takbiratul ihram itu masih ada sampai sekarang. Ini tadi kan takbiratul ihram masih ada, Allahu Akbar masih terasa, masih ada, getarnya masih ada. Makanya getaran itu tidak pas di sholat doang. Getaran kan cinta itu kan tetap sampai, getaran iman itu sampai nanti ketemu sholat lagi. Masa habis sholat mau hilang? Bahkan kadang-kadang malah dianggap di tengah-tengah hilang. Nggak mungkin. Iman itu akan terpanjang sampai ketemu sholat lagi. Gitu. Karena kalau ingat Allah hanya sedikit, itu juga orang munafik pun melakukan hal serupa tadi. Hal yang sama. Iya. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Dan mudah-mudahan penjelasan dari Ustaz ini bisa memuaskan lah dari pernyataan Ibu Indri dari Surabaya dan jamaah-jamaah yang lain. Barangkali juga ada pertanyaan yang serupa, Ustaz. Yang sama tentang bagaimana mencapai kehusyuan dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan, dan tadi gerakan-gerakan sholat yang memang harus ditumaninah, harus tenang sehingga tidak terburu-buru saja. Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita selalu dan memberikan jalan keluar dari semua persoalan yang kita hadapi, dan tentu keberkahan dalam hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.